Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan tentang masalah iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan ini, yang mana sudah menjadi suatu tradisi, padahal hukum itu sudah nyata. Apa sih hukum iktikaf yang sebenar yang dilakukan oleh kita selaku umat muslim seluruh dunia ketika sudah datang ke 10 akhir di bulan suci Ramadan ini. Cuman yang ada menjadi suatu pertanyaan di sini, bagaimanakah iktikaf atau bolehkah seorang wanita beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan ini di masjid? Ada yang menanyakan seperti ini. Maka kita lihat kitabnya di dalam kitab Takriratus Sadida fi Masailil Mufidah di halaman 460. Jadi kita harus mengetahui dulu ahkam di dalam hukum ahkamul i'tikaf arba'atun. Hukum i'tikaf itu ada 4. Ada yang menghukumnya i'tikaf itu wajib. Kapan itu wajibnya? Idza nadharah, jika kita ada nazar. Ada nazar, suatu contoh, kalau anakku atau kalau gajiku besok keluar, maka besok malamnya aku akan iktikaf di masjid. Nah, seperti itu. Itu suatu kewajiban, itu akan menjadi wajib iktikaf itu. Jadi yang kedua, mandubun, disunnahkan. Wa huwal aslu fihi, karena memang asalnya iktikaf ini sunnah. Nah, asalnya iktikaf ini sunnah. Wa fi Ramadan wal asril awakhir minhu. Di hari 10 hari di akhir bulan Ramadan, ini sunnah hukumnya untuk melakukan iktikaf di masjid. Bahkan kebanyakan terkadang di daerah-daerah melakukan sholat tasbih dari jam 12 malam, kadang tembus pada jam 3, habis itu pulang lalu melakukan sahur. Nah, seperti itu. Pokoknya waktu banyak dihabiskan di dalam masjid untuk iktikaf. Jadi pulang dulu, nyambung malamnya, sholat tasbih dari jam 12 biasanya tembus sampai selesai kurang lebih dari jam 3 atau setengah 3 biasa selesai, habis itu pulang lalu melakukan sahur. Adapun hukum yang ketiga tentang itikaf yaitu makruh. Wa huwa itikaful mar'ati bi idzni zawjiha idza kanat min dawatil hayat ma'a amnil fitnah. Jadi makruh hukumnya itikaf ini bagi siapa? Itikaful mar'ah. Nah, jadi yang menjadi pembahasan tentang pertanyaan yang tadi, iktikafnya seorang perempuan biizni zaujiha, dengan izin suaminya. Idza kanat min dawahil hayat ma amnil fitnah. Nah, jadi yang tidak ditakuti fitnah. Ada izin dari suaminya, meskipun ada izin dari suaminya, ia hukum iktikafnya masih makruh. Lalu yang keempat, hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi perempuan. Yang bagaimana perempuan itu lalu dihukumi haram iktikaf? Iktikaful mar'ati biduni idzni zaujiha. Jika tidak ada izin dari suaminya, lalu dia datang ke masjid untuk melakukan iktikaf, ma'a khaufil fitnati, serta dikhawatirkan fitnah. Nah, jadi dia tanpa izin dan sudah dikhawatirkan fitnah akan terjadi, akan muncul, dia lalu datang ke masjid untuk melakukan iktikaf, maka itu hukumnya haram bagi seorang wanita iktikaf di masjid. Maka alangkah baiknya iktikaf seorang wanita dilakukan di rumah saja. Nah, seperti itu. Jadi sama saja, karena di sini anjurannya untuk wanita dikhawatirkan untuk takut dikhawatirkan terjadi fitnah. Yang kedua, meskipun ada izin dari semua suami, itu masih itu pun bukan sunnah. Nah, jadi menjadi makruh. Walaupun ada sebagian yang menyampaikan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu iktikaf setelah peninggal baginda Nabi Muhammad SAW, beliau iktikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Namun di dalam keterangan kitab Takriratus Sadida fi Masailil Mufidah di halaman 460 ini menerangkan bahwasanya makruh hukum wanita beriktikaf di masjid biidzni zaujiha, walaupun sudah ada izin dari suaminya, karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Meskipun aman fitnah lah. Fitnah sudah aman karena ada izin dari suami, itu sudah ada izin suami, aman
tidak akan timbul fitnah, tapi tetap dihukumi makruh. Maka seperti itu hukum tentang iktikaf di masjid, apalagi di fi Ramadhani wal ashril awakhir minhu, di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi lebih baiknya kalau wanita di rumah saja lakukan iktikaf, sholat tasbih, banyak zikir, membaca Al-Quran, Allahumma innaka afuwun kirim tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni kalau sendirian. Jadi dibacalah zikir seperti itu, berdoa seperti itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.